partikel udara. Di era pandemi COVID-19, kita harus senantiasa melakukan kewaspadaan tertular penyakit COVID-19 dengan cara mengetahui cara transmisi penyakit itu sendiri atau yang kita kenal dengan transmission-based precautions. Kewaspadaan standar yang dirancang untuk perawatan semua pasien di pelayanan kesehatan tidak hanya melindungi tenaga kesehatan, namun juga untuk pasien dan keluarga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan transmission-based precautions. Berikut penjelasannya. Kewaspadaan transmisi COVID-19 di fasilitas kesehatan. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa berdasarkan PMK 27 tahun 2017 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan, serta dokumen yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bahwa terdapat 2 sumber infeksi yang terpenting di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan lainnya, yaitu melalui orang atau individu yang berada di fasilitas kesehatan, terutama rumah sakit, baik itu pasien, petugas medis, ataupun non-medis serta pengunjung. Yang kedua, objek yang terkontaminasi, seperti darah, saliva, sputum, cairan nasal, cairan dari luka, urin, dan ekskresi yang berasal dari pasien yang mendapatkan penanganan. Terutama pada situasi akibat pandemi COVID-19, membuat fasilitas pemberi pelayanan kesehatan, salah satunya rumah sakit, wajib memberikan jaminan keselamatan baik untuk pasien, tenaga kesehatan, dan juga pengunjung yang ada di tempat tersebut melalui patient safety, provider safety, dan environment safety. Sehingga untuk meningkatkan keberhasilan tujuan tersebut, maka seluruh tenaga kesehatan, pasien, dan pengunjung di fasilitas kesehatan perlu meningkatkan kewaspadaan isolasi atau isolation precautions yang merupakan kombinasi dari kewaspadaan standar atau standard precaution dan kewaspadaan berbasis transmisi atau transmission-based precaution. Melalui kewaspadaan tersebut, berarti kita telah bersikap hati-hati yang berfungsi untuk melindungi bukan hanya tenaga kesehatan, tetapi juga pasien dan pengunjung dengan mematuhi kebijakan yang berlaku di fasilitas kesehatan tentang pencegahan dan pengendalian infeksi. Lalu, apakah kewaspadaan berbasis transmisi itu? Yaitu kewaspadaan terhadap pasien yang sedang dirawat inap dengan tanda infeksi baru yang ditentukan berdasarkan kriteria medis dan pola penyebaran penyakit sebelum ada hasil laboratorium. Pasien yang berada di rawat inap rumah sakit biasanya memiliki 1 atau lebih permasalahan, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan tersebut memerlukan waktu untuk prosesnya hingga diperoleh hasil. Selama periode tersebut, kemungkinan pasien menunjukkan gejala infeksi sehingga kita patut waspada akan penyebaran infeksi melalui transmisi. Lantas, dari mana sajakah sumber penyebaran transmisi tersebut? Ada 3 sumber penyebaran transmisi yang perlu kita waspadai, yaitu melalui kontak dengan pasien yang terinfeksi, percikan cairan tubuh atau droplet yang keluar dari pasien yang terinfeksi hingga dapat menyebar ke udara. Sehingga patut kita lakukan kewaspadaan terhadap 3 aspek tersebut, yaitu kewaspadaan kontak, kewaspadaan percikan, dan kewaspadaan udara. Dengan menerapkan kewaspadaan terhadap transmisi, kita juga menerapkan kewaspadaan standar yang terdiri dari kewaspadaan universal atau universal precautions dan isolasi tubuh atau body substance isolations yang berlaku untuk semua pasien. Apakah kewaspadaan kontak itu? Yaitu kewaspadaan terhadap transmisi melalui kontak yang bertujuan untuk menurunkan risiko timbulnya infeksi karena kontak langsung ataupun tidak langsung dengan pasien atau benda infeksius. Misalnya,
kontak dengan cairan tubuh pasien yang terinfeksi, kemudian ditransmisikan melalui tangan petugas yang belum dicuci atau benda di sekitar pasien. Untuk menekan infeksi, hindari menyentuh permukaan lingkungan yang tidak berhubungan dengan perawatan pasien. Kemudian, kewaspadaan terhadap percikan atau yang dikenal dengan droplet, yaitu kewaspadaan terhadap transmisi melalui percikan. Dilakukan dengan menempatkan pasien di ruang rawat terpisah antara pasien infeksi dan non-infeksi untuk membatasi terjadinya kontaminasi. Pasien infeksi dengan gangguan pernafasan perlu diajarkan bagaimana teknik melakukan batuk dan bersin yang meminimalkan penyebaran partikel cairan tubuh. Yang terakhir yaitu kewaspadaan udara atau airborne. Erat kaitannya dengan kewaspadaan droplet atau percikan, karena droplet sendiri terdiri dari dua jenis berdasarkan ukurannya, yaitu yang berukuran besar di atas 5 mikro dan yang berukuran kecil di bawah 5 mikro atau yang lebih dikenal dengan istilah aerosol. Itulah mengapa, karena ukuran virus COVID-19 sangatlah kecil, yaitu hanya berkisar 0,1 mikro, sehingga bisa berada di dalam droplet yang besar ataupun yang kecil. Aerosol ini dapat dibawa jauh ke udara dan tersirkulasi hingga radius 8 meter. Maka dari itu, kita juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap udara, minimal dengan sering melakukan cuci tangan atau hand hygiene, kemudian menggunakan masker, dan bagi tenaga kesehatan harus menggunakan alat pelindung diri dan masker N95 ketika bertemu dengan pasien COVID yang mampu menyaring partikel yang sangat kecil sehingga tidak masuk dan terhirup.